Pertama-tama untuk membuat meja, klik Part Design, lalu klik Sketch dan klik Rectangle untuk membuat balok dengan ukuran 620 x 300 dengan ketebalan 50 mm. Lalu klik Pad. Setelah itu, buatlah pocket dengan ketebalan 30 mm. Setelah itu, untuk menghaluskan bagian ujung-ujungnya digunakan edge fillet. Selanjutnya membuat lubang dengan pertama-tama melakukan penandaan pada bagian ujung dengan panjang 50 mm menggunakan line, lalu ke bawah sepanjang 15 mm juga menggunakan line, lalu membuat lingkaran dengan diameter 10 mm dengan kedalaman 10 mm juga. Dilakukan pada kedua sisi, lalu untuk sisi yang seberangannya itu juga menggunakan penandaan 50 mm dan 15 mm, tetapi dengan diameter 20 mm dengan kedalaman tetap 10 mm. Lalu untuk membuat kaki meja, klik Part Design, lalu klik Sketch, lalu klik Line, dan buat lebar kaki meja 200 mm dengan panjang 255 mm. Lalu membuatnya dalam bentuk 3 dimensi. Klik Sketch, lalu klik Line, untuk membuat ketebalan 10 mm dengan panjang ketebalan 30 mm. Selanjutnya, membuatnya menjadi 3 dimensi dengan menekan tombol Flip. Selanjutnya, untuk memperkuat kaki meja, digunakan lapisan yang selanjutnya dengan panjang atau dengan jarak 40 mm dari bawah. Melakukan penandaan dengan menggunakan line.
Lalu membuat lapisan yang kedua. Dengan tebal 10 mm juga. Dengan panjang ketebalan 30 mm. Selanjutnya membuat lubang di bagian sisi luar dari kaki meja dan melakukan penandaan dengan menggunakan line dari atas sepanjang 25 mm, lalu ke dalam sepanjang 15 mm, lalu buatlah lingkaran dengan diameter 10 dengan radius 5 mm. Lalu memotongnya dengan menggunakan pocket agar bisa sampai ke sisi yang sebelahnya sehingga sepanjang 270 mm. Lalu selanjutnya untuk membuat gagang dari meja ini, klik Part Design, lalu klik Sketch. Lalu buat tabung dengan diameter 30 mm dengan panjang 700 mm. Lalu klik Pad. Setelah itu, untuk membuat kaki dari gagang ini, lakukan penandaan menggunakan line dari bawah hingga ke atas sepanjang 70 mm. Lalu, buatlah garis ke kanan atau ke samping sepanjang 100 mm dan garis lagi ke bawah sepanjang 70 mm. Lalu buat corner dengan klik corner. Selanjutnya, untuk membuatnya menjadi 3D, klik Sketch. Lalu, buatlah lingkaran pada titik bawah dengan diameter 30 mm. Lalu, klik Rip. Lakukan pengulangan ini sebanyak 4 kali, sehingga terdapat 4 kaki pada gagang meja ini.
Selanjutnya, membuat lubang pada bagian tabung yang atas. Dengan diameter 25 mm. Lalu gunakan pocket untuk memotong 150 mm bagian atas. Selanjutnya, untuk membuat sambungan dari gagang tersebut, klik Part Design, lalu klik Sketch, lalu klik Circle. Setelah itu, buat lingkaran atau buat tabung dengan diameter 25 mm dengan panjang 150 mm. Lalu pada bagian atas, dibuat lubang lagi dengan melakukan penandaan dari atas menggunakan line dengan panjang 25 mm. Lalu buatlah lingkaran dan buatlah lubang dengan diameter 20 mm. Lalu gunakan pocket untuk melubangi. Lalu untuk membuat sambungan dari gagang meja ke mejanya, dengan mengklik dari Part Design, lalu klik Sketch, lalu buat tabung dengan pertama-tama klik Circle dengan diameter 20 mm dan dengan panjang 280 mm dengan menggunakan pad. Setelah itu, membuat baut dengan klik Part Design, lalu klik Sketch, lalu buat lingkaran dengan klik Circle dengan diameter 20 mm dan dengan ketebalan 5 mm menggunakan pad. Selanjutnya adalah membuat bagian yang lebih kecil, lalu klik Sketch, klik Circle, buat lingkaran dengan diameter 10 mm dengan panjang 25 mm menggunakan pad. Untuk melakukan assembly pada setiap partnya, klik pada Assembly Design, lalu klik Product dan masukkan setiap part yang ingin disatukan atau diassembly. Setelah itu, klik Manipulation dan geser kaki meja menuju ke lubang yang memiliki diameter 10 mm. Setelah itu, gunakan Coincident Constraint untuk menyatukan antara meja dengan kaki meja dan untuk mensejajarkan kaki meja dan meja tersebut. Setelah itu, klik CTRL-U. Selanjutnya adalah mendekatkan kembali kaki meja dengan meja tersebut. Lalu gunakan Coincident Constraint lagi untuk menyambungkan antara baut dengan kaki meja. Pertama-tama dilakukan sambungan antara lubangnya, dan yang kedua dilakukan sambungan antara
plane-nya. Lakukan tahap ini untuk baut yang satunya lagi. Selanjutnya adalah memasukkan bagian-bagian dari gagang meja tersebut dengan klik Product, Komponen, dan Existing Component. Setelah itu, menjauhkan beberapa part yang baru dimasukkan tadi dari meja. Lalu gunakan coincident constraint untuk menyambungkan antara gagang yang satu dengan gagang yang satunya lagi. Lalu gunakan manipulation untuk memasukkannya ke dalam. Setelah itu gunakan lagi coincident constraint untuk menyatukan bagian yang satu dengan bagian yang lebih panjang. Lalu klik CTRL-U. Sudah dibuat sejajar, lalu lakukan coincident constraint sekali lagi. Setelah itu, gunakan coincident constraint untuk menyambungkan dan mensejajarkan antara gagang dengan lubang yang berdiameter 20 mm. Setelah itu, gunakan manipulation untuk menggeser gagang yang satu ke dalam lubang berdiameter 20 mm.
diikuti dengan bagian part yang lainnya. Lalu melakukan simulasi untuk menggerakkan kaki meja dengan menjauhkan setiap baut dan kaki meja dari meja tersebut dengan menggunakan manipulation. Setelah itu, klik Digital Mockup dan klik DMU Kinematics. Setelah itu, klik pada Assembly Constraint Conversation untuk membuat mekanisme, yaitu Mechanism 1. Setelah itu, klik pada Revolute Join. Hubungkan antara lingkaran yang satu dengan lubang yang satunya lagi. Lalu hubungkan antara baut dengan bagian yang ingin disatukan. Lakukan pula pada baut yang satunya lagi. Setelah itu, satukan kembali baut dengan kaki meja dan mejanya menggunakan manipulation untuk kedua baut tersebut. Selanjutnya, membuat simulasi untuk bagian gagang meja. Pertama-tama, klik pada Assembly Constraint Conversation untuk membuat mekanisme yang baru, yaitu Mechanism 2. Setelah itu, tetapkan Fix Part, yaitu bagian atas dari gagang meja untuk Mechanism 2. Setelah itu, klik pada Screw Join, lalu sambungkan kedua garis yang ingin disambungkan. Lalu klik pada Mechanism 2, klik pada Join, dan klik pada Screw, lalu atur batasan-batasannya, dan klik pada Angle Driven.
sehingga akan dihasilkan seperti berikut. Selanjutnya adalah tahap pewarnaan. Pertama-tama klik pada bagian meja, lalu klik Apply Material, dan klik Grease Beige. Begitu juga pada bagian kaki meja. Klik pada Apply Material, lalu klik Grease Beige. Setelah itu adalah untuk bagian gagang dari mejanya. Klik pada Apply Material, lalu klik Glossy Floor. Lalu melakukan simulasi untuk bagian kaki meja dan gagang meja dengan klik pada mekanisme 1. Lalu masuk ke DMU Kinematics, setelah itu klik pada Simulation. Setelah itu, untuk bagian gagang meja, klik pada Simulation, dan lakukan simulasi pada bagian gagang meja.